Assalamualaikum, hai semuanya, dengan aku Eri Hoeria. Sharing lagi kegiatan aku kali ini, temenin aku ya buat nyiapin bekal kali ini. Ini tuh aku bangun pagi-pagi banget, subuh lah ya, ini tuh sekitar jam 4 subuh buat siapin sarapan, perbekalan pak suami dan perbekalan anak aku. Yang pertama ini aku lagi goreng-goreng ikan, ini tuh ikan kembung. Rencananya ini buat nanti pak suami bekal, aku mau bikin balado ikan kembung. Terus untuk anak-anak aku ini digoreng biasa aja. Buat bumbunya ini tuh cuman pakai bawang putih aja, pakai garam terus sama jeruk nipis. Digoreng sampai mateng aja, enggak yang begitu kering banget, pokoknya sampai mateng aja ya. Aku sengaja bangun subuh-subuh ya, memang karena untuk mempersiapkan hari ini. Kebetulan si kakak itu mau trial sekolah, jadi aku perlu menyiapkan beberapa perbekalan buat dia, snacknya dan makan siangnya. Ditambah lagi kan memang persiapan berangkatnya juga harus pagi-pagi banget ya, karena jam 7 itu kita udah harus berangkat, sedangkan aku tuh udah harus nyiapin anaknya, adik, ayahnya, akunya juga ya. Jadi pokoknya ribet banget lah ya pagi ini tuh. Nah ini ikannya udah jadi, aku lanjut tumis-tumis di kompor sebelah. Ini aku mau bikin sayur pokcoy aja, bahannya cuman bawang merah, bawang putih, terus aku tambahin cabe polosan aja. Ini tuh nggak pakai apa-apa lagi biar saset lah. Yang penting tuh makannya ada sayur ya. Buat bumbunya ini tuh tinggal tambahin garam sama kaldu aja, ditumis sampai matang terus langsung angkat. Dan ini penampakan ikannya aku mau sisihkan dulu karena aku mau bikin bihun goreng dulu buat bekal anak aku. Mihunnya cuman pakai telur aja udah cukup. Untuk bumbunya aku udah halusin bawang merah, bawang putih. Biasanya sih aku nyetok ya bawang merah, bawang putih halus ini. Jadi kalau masak tuh tinggal cemplang-cemplung aja. Buat teman-teman yang udah sering nonton vlog aku pasti sering banget ya ngelihat aku bikin mihun goreng ini, karena emang sefavorit itu di keluarga aku. Anak-anak tuh suka banget sama mihun goreng. Jadi untuk cara masaknya udah sama ya 1000 kali. Ini mihunnya aku udah panasin dulu pakai air panas, lanjut digoreng aja. Buat bumbunya ini cuman pakai garam, kaldu lada. Terus aku juga tambahin perkecapan, ada kecap ikan, kecap manis, terus diaduk-aduk sampai merata. Karena ini pertama kalinya aku nyiapin perbekalan buat anak aku, lumayan rada bingung ya bun mau masukin apa buat bekal anaknya. Jadi ya aku nyiapin perbekalan tuh sebisa aku aja ya, yang kemungkinan menurut aku bekalnya bakal dimakan. Pengen sih ya nyiapin perbekalan yang ala-ala bento kayak gitu, cuman kayaknya nggak dulu deh. Masih perlu banyak belajar dan yang pasti kudu banyak waktunya ya, apalagi kan sambil direkam kayak gini otomatis perlu lebih banyak waktu lah untuk menyiapkannya. Sedangkan ini tuh udah mulai siang, ini tuh udah di jam 5:30, jadi aku harus buru-buru nyiapin anak-anak aku buat pada mandi terus langsung pada sarapan. Dan ini udah jadi ya untuk mihun gorengnya. Ini aku tambahin tadi terakhir tuh bawang daun aja, dan ini tinggal siap untuk disajikan. Ini rencananya buat sarapan juga, jadi aku bikinnya rada banyak sih. Berikutnya ini balik lagi ke perikanan, karena kan rencananya memang ikannya mau aku balado ya separo. Jadi ini aku udah nyiapin bumbu baladonya. Bumbu baladonya ini cuman pakai cabai rawit merah, terus cabai keriting plus bawang merah aja. Ini aku pakein daun jeruk, terus diaduk-aduk ini sampai mateng ya. Terus ini ikannya aku udah siapin, yang setengahnya aku mau baladoin. Nah ini misalnya kalau udah mateng kayak gini nih tinggal dicelupin aja ya ikannya, simple banget. Untuk bumbunya sendiri ini tinggal tambahin garam, kaldu, terus juga tambahin gula secukupnya biar rasanya itu balance. Jangan lupa buat koreksi rasa, kalau udah enak tinggal sajikan aja. Dan alhamdulillah ini udah selesai masakan aku, dan tinggal aku mau susun ke kotak bekalnya pas suami dan anak aku.
Udah ada tumisan, terus juga ada mihun goreng, ada ikan balado dan ikan goreng. Nah ini ya aku udah siapin semua perbekalannya. Itu juga aku siapin buat snack anak aku, ada roti, susu, apel, dan kayak bola coklat kayak gitu. Dan ini untuk pak suami seperti ini. Ikannya aku potong soalnya nggak cukup ya bun. Nah untuk di kotak bekalnya anak aku itu mihun, terus juga ada nugget sama anggur. Dan udah siap buat dibawa bekalnya ini ke sekolah. Lanjut selesai beres-beres, ini aku udah mau jalan sama anak aku. Itu adik juga ikutan, dia juga sampai pengen banget bawa tas. Jadi itu aku bawain tas mainannya aja. Ya bismillah aja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini tuh lancar. Jujur aku tuh rada deg-degan karena kan ini pertama kali ya aku nganter anak sekolah tuh. Jujur lumayan rada hektik banget sih pagi ini, tapi aku syukuri aja karena ternyata udah ada di posisi emak-emak nganterin anak nih. Selain hektiknya yang tadi pagi, aku juga ada sedikit kekhawatiran gitu sama anak aku. Takutnya nanti di sekolahan tuh dia rewel, atau dia susah bersosialisasi sama teman-temannya, atau nggak bisa belajarnya. Itu sih yang aku khawatirin karena memang kakak itu tuh nggak pernah yang namanya private di mana-mana. Jadi selama ini dia tuh belajar cuman sama aku aja, nggak pernah sama siapa-siapa. Di sekolah yang insya Allah kakak masuk ini memang perlu yang namanya trial ya, atau percobaan buat mengukur kemampuan anak tuh sampai mana, atau nanti ditempatkan di kelas apa, kelas A atau kelas B, atau TK kecil atau TK besar. Jadi ditentukan sama trial ini. Kemungkinan misalnya kalau kakak tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolahannya atau di kelasnya, kakak bisa 2 tahun. Tapi misalnya kalau memang dia mampu mengikuti alur belajarnya di sekolahannya, itu insya Allah mudah-mudahan sih 1 tahun aja untuk TK. Jadi tahun depan dia bisa langsung SD. Nah ini aku udah selesai nganter kakak. Tadi sempat ngobrol juga bareng sama marketingnya, dan aku tuh sempat disuruh tunggu sekitar 2 jam. Takut anaknya itu rewel atau ada kenapa-napa. Tapi alhamdulillah sih ya, tadi juga pas sebelum ke kelas aku udah kasih pengertian kalau aku tuh nggak bisa nemenin dia ke kelas. Jadi aku nungguinnya di luar aja dan nanti aku jemput lagi. Tapi alhamdulillah ya, kakaknya juga mengerti dan ini aku udah diizinin pulang sama marketingnya. Nah ini aku udah di jalan mau pulang. Aku mau pulang ke rumah kakak aku aja, dan sebelum ke rumah ini aku sempetin sarapan dulu. Karena tadi tuh sarapannya aku dikit doang dan kayaknya masih lapar. Jadi aku beli bubur ayam aja di depan kompleknya kakak aku. Kebetulan kan ada puja sera kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku makan. Siangnya ini tuh aku disamperin sama mama aku. Mama aku bawain tumpeng ya, karena kakak aku tuh kemarin sempat ulang tahun, dan ini baru dibawain tumpengnya hari ini. Masya Allah cakep banget ya ini tumpeng. Jadi rencananya ntar makan siang aku mau makan tumpeng aja. Pas banget ya lagi nungguin anak sekolah, tahu-tahu dibawain tumpeng. Lumayan kan ya untuk mengisi amunisi yang habis karena tadi pagi udah hektik banget. Buat isian tumpengnya juga mantep banget lah ya ini. Jadi ini aku mau makan siang dulu sebelum aku ngejemput si kakak, karena nanti pas jemput kakak sekolah tuh aku juga perlu interview bareng sama wakil kepala sekolahnya, terus sama tim psikolognya juga. Ini aku mau makan dulu. Masya Allah nikmat mana yang kau dustakan. Itu aku pakai urapnya, terus perkedel sama telur baladonya, mantap. Sebelum berangkat habis selesai makan ini aku outfit cek dulu. Ilah masih aja ya kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku mau melanjutkan perjalanan aku buat ngejemput si kakak. Seperti yang aku bilang, aku rada deg-degan karena masih rada worry sama hasilnya. Mudah-mudahan sih hasilnya baik, dan alhamdulillah ini udah selesai ngejemput kakak dan habis selesai interview juga bareng sama timnya. Masya Allah tabarakallah, seneng banget ngedenger berita hari ini karena aku bener-bener dipuji-puji sama tim psikolognya, terus juga sama wakil kepala sekolahnya, bahwa anaknya itu udah bisa
menyesuaikan atau mengikuti pelajaran di kelas TKB. Jadi kemungkinan kakak ini cukup 1 tahun aja di sekolahnya dan nanti tahun depan bisa langsung masuk SD. Masya Allah, alhamdulillah banget deh pokoknya ngedenger berita itu tuh. Selain membanggakan, itu juga lumayan untuk mengurangi dana ya bun. Jadi yang nggak perlu bayar sampai 2 tahun untuk TK, jadi cukup 1 tahun aja. Di mobil sebelum pulang ini juga aku sempetin cek-cek tas anak dan lanjut malam harinya. Ini kita mau makan malam. Aku belum langsung pulang. Kebetulan Pak suami juga nyusulin tadi dari kantor ke rumah kakak aku. Kita mau makan malam di salah satu resto di Bogor. Ya bisa disebut sambil ngerayain ulang tahunnya kakak aku. Ini tuh salah satu resto yang lumayan populer juga di Bogor karena tempatnya bener-bener cakep banget. Ini namanya Padi Resto. Buat tempat makannya ini bener-bener cakep karena memang semewah itu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi halamannya aja luas banget, untuk tempat parkirnya juga luas, jadi nggak perlu khawatir kehabisan tempat parkir karena ini weekday dan udah malam juga, jadi tempatnya rada sepi ya. Buat aku sendiri ini tuh udah kedua kalinya aku ke Padi Resto ini, dan sempat sebelumnya itu karena weekend makan di sini tuh perlu waiting list. Di sini tuh ada VIP room juga, jadi buat teman-teman yang mau ngadain acara tertentu atau meeting bisa di tempat VIP-nya. Untuk makanannya sendiri ini tuh lebih ke Indonesian food ya. Terus untuk porsinya juga jumbo-jumbo. Jadi cocok banget lah ya ini buat menu sharing. Jadi satu makanan bisa buat beberapa orang lah. Buat anak-anak juga tenang aja karena ada kids meal. Jadi cocok juga porsinya buat anak-anak. Suasana malamnya di Resto Padi ini tuh lumayan adem dan tenang banget ya. Ditambah lagi di situ ada persawahan kecil, terus juga ada kolam-kolamnya. Jadi ada suara gemericik airnya juga yang bikin tambah nyaman banget buat makan di sini. Buat di indoornya juga nggak kalah cakep, banyak spot foto-foto yang instagramable banget dan cakep banget lah ya buat foto. Nah ini salah satu spot foto terfavorit, padahal ini tuh lorong toilet. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya semewah dan secakep apa di Padi Resto ini. Buat yang penasaran, teman-teman boleh cek aja Google Maps-nya dan cobain makan di sini. Nah ini aku udah mulai mau makan, pesanannya juga udah mulai pada datang. Aku sendiri pesen kayak kentang gorengnya juga yang pakai truffle ya. Terus juga ada Korean chickennya, ini Korean chickennya enak banget. Buat makanan beratnya ini tuh aku pesen laksa Singapura. Buat laksa Singapurnya juga ini toppingnya mantep banget, bener-bener jumbo, isiannya tuh banyak banget seafoodnya. Buat rasa laksanya ini juga nggak kalah mantep karena rasanya sendiri tuh udah ada gurih, manis, terus ada pedesnya juga dari sambalnya, kuahnya kental, terus mie-nya juga enak. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku makan dulu ya teman-teman. Terakhir ini aku cobain chicken Koreannya, bener-bener enak banget. Menurut aku sih ini salah satu menu rekomendasi sih ya menurut aku. Karena udah malam, ini si kakak udah nggak tahan banget ya mau tidur karena tadi dia siangnya habis sekolah, capek banget kayaknya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton vlog aku ini dari awal sampai akhir, ngikutin kegiatan aku dari pagi sampai malam hari ini. Semoga vlognya menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.